Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ramadan dan rekan saya Rizky Ambar ingin mempresentasikan hasil video kami berdua tentang negosiasi. Saya sendiri menjadi pihak dari Indonesia dan Rizky Ambar menjadi pihak dari Cina. Nah, jadi kita di sini mau mempraktikkan negosiasi, yaitu terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun pada tahun 2019 hingga saat ini 2021. Lalu pihak Indonesia menegosiasikan dari awal mulai terencana proyek ini dan sampai tahun ini hingga ingin selesai. Selamat pagi Pak, saya Raffi, perwakilan dari Indonesia. Ingin melanjutkan percakapan kita tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi bagaimana Pak? Oke, selamat pagi Pak Raffi. Saya Ambar, perwakilan dari negara China. Untuk lanjutannya mungkin ada beberapa hal yang bisa kita bahas terlebih dahulu mengenai ya win-win solution dari pihak Indonesia dan pihak China agar semuanya berjalan dengan baik. Kalau begitu mungkin apa saja nih yang dibutuhkan dari negara Indonesia untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini? Iya Pak, kalau dari pihak Indonesia mungkin keperluannya untuk mempercepat mobilitas ya, terus ingin memperlancar ekonomi, pariwisata di sekitar Jakarta dan Bandung. Jadi mungkin bisa mempercepat juga untuk waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung yang kita tahu mana dari Jakarta dan Bandung itu bisa memakan waktu 3 sampai 5 jam. Oke, baik. Kalau begitu mungkin untuk membangun proyek tersebut kan butuh anggaran. Nah, mungkin kalau anggaran kami eh, memakai dari bahan-bahan dasar yang ada di negara kami. Apakah negara Indonesia setuju untuk pembangunan proyek tempat ini menggunakan seluruhnya menggunakan fasilitas dari negara kami? Iya Pak, mungkin kalau masalah bahan-bahan yang mana kita tahu dari Indonesia juga sudah cukup mumpuni ya Pak. Mungkin itu bisa dinegosiasi untuk pembagiannya. Mungkin beberapa ada bahan-bahan yang dari Indo, dan juga ada yang beberapa dari Cina. Seperti mungkin kita hanya butuh seperti teknologi rel keretanya dan kereta cepatnya, Pak. Kalau begitu, Cina bisa saja, negara kami bisa saja memenuhi persyaratan tersebut. Cuma mungkin ada beberapa persyaratan lain yang kita negokan lagi karena untuk memasang kereta tersebut atau mengoperasikan kereta kereta cepat tersebut butuh beberapa bahan dasar atau bahan baku dan elemen yang harus berasal dari kami seperti contohnya besi, terus ada tembaga, terus ada eh, kabel-kabel kelistrikan semua itu kami ingin semua itu dari negara kami. Kami yang menjadi produsen. Apakah Indonesia setuju? Iya, Pak, masalah bahan-bahan mungkin bisa kita setujui. Dari sini kita bisa lanjut ke masalah sumber daya manusianya. Jadi bagaimana, Pak? Kalau untuk sumber daya manusia, kami negara Cina mau untuk sepenuhnya yang bekerja adalah masyarakat kami. Karena kita ketahui adalah di mana masyarakat kami itu sudah paham betul cara mengoperasikan kereta cepat tersebut, lalu sudah berpengalaman betul di mana untuk membangun proyek besar atau mega proyek seperti ini. Seperti itu. Apakah Indonesia menyetujui persyaratan SDM itu? Iya, Pak, mungkin masalah SDM bisa kita pertimbangkan karena di Indonesia juga banyak SDM-SDM yang mumpuni, Pak. Kalau begitu mungkin kita bisa pertimbangkan 50-50 sumber daya manusia dari Indonesia dan China karena ini kan kerjasama begitu Pak. Apakah Indonesia setuju? Kalau itu mungkin saya memberikan penawaran 80-20 ya, Pak. Jadi 80% dari Indonesia dan 20% dari Cina. Apakah setuju, Pak? Kalau 80-20, oke, negara kami mungkin setuju karena kita di 20 karena 20% itu kita kirim sumber daya kami untuk betul-betul monitoring proyek tersebut karena proyek ini harus mempunyai ahlinya dan
ini bukan mega proyek sembarangan karena apa yang kita bangun ini yang kita pertanggungjawabkan. Jadi di mana saya ingin 20% ini, saya manfaatkan betul kepada sumber daya manusia dari China yang sangat berpengalaman, gitu. Iya, baik, Pak. Jadi kita lanjut ya, Pak, ke masalah bahan-bahan. Kira-kira, bahan-bahan seperti apa yang bisa diberikan dari Cina, Pak? Mungkin kalau dari Cina itu seperti baja ringan dan baja kuat kami menyediakan, yaitu bermerek yang lumayan cukup bagus dan kualitasnya sangat bagus di negeri kami. Dan apakah Indonesia juga membutuhkan baja ringan dan baja berat? Ya mungkin masalah bahan-bahan sepertinya bisa dinegosiasi lagi ya, Pak. Mungkin karena banyak juga sumber daya di Indonesia yang melimpah gitu, Pak. Mungkin bisa sebagian dari Cina, bisa sebagian dari Indonesia. Oke, mungkin kita cari win solution-nya seperti, untuk membangun fondasi dan lain-lainnya mungkin bisa kita menggunakan bahan-bahan dari Indonesia. Cuma kami sebagai negara yang diminta untuk kerjasama, kami juga ingin mempunyai, persyaratan yaitu yang dari kami itu harus mengimpor baja ringan, baja berat, untuk kebutuhan rel kereta dan untuk kebutuhan kereta api. Iya, baik, Pak. Saya setujuan. Baik, Pak. Masalah bahan-bahan jadi sudah clear ya. Jadi masuk ke harga, kira-kira nominal berapa yang kita perlukan untuk proyek pembangunan ini, Pak? Kalau mungkin untuk, masalah harga yang impor dari Cina ke Indonesia, kita bisa kalkulasikan dengan harga mungkin seperti gini ya, eee, Indonesia kan mungkin tadi yang seperti Bapak bilang Indonesia butuh, bahan-bahan baku dari kita yaitu kita dan, yang kedua itu adalah, bahan dasar untuk membuat relnya. Jadi mungkin kalau dari negara kami, memiliki total impor ke Indonesia itu sekitar, harga 85 triliun, seperti itu, Pak. Mungkin apakah negara Indonesia keberatan dengan harga tersebut? Iya mungkin apakah masih bisa dinego, Pak, seperti 70 triliun? Mungkin ada bahan-bahan yang tidak perlu yang bisa dikurang-kurangin. Eee, karena seperti ini, Pak, yang kita butuhkan hanya, adalah, kereta cepat dan, pembuatan rel tersebut. Nah, maka memang dari negara kami itu kita sudah berikan kualitas yang terbaik, terus juga mungkin ketahanan dan, eee, kesiapan dari kita sudah sekian, jadi kita juga sudah menghitung dengan kalkulasi yang bagus, mungkin kalau bisa dikurangkan sekitar 80 triliun mungkin itu sudah lumayan bagus untuk kerjasama seperti itu. Iya, Pak, tapi di sini kita pertimbangkan lagi kan tidak sedikit juga yang bahan-bahan yang dari Indonesia. Mungkin ada kualitasnya juga yang mirip-mirip, yang sama-sama. Jadi mungkin bisa dikurangi lagi, Pak, jadi 72 triliun bagaimana, Pak? Kalau gitu kita cari win-win solution-nya saja ya, Pak. Mungkin negara kami, kalau negara Indonesia meminta untuk 22 triliun, negara kami hanya bisa menyediakan seperti rel kereta dan, eee, keretanya saja. Untuk bahan-bahan berdasarnya yang lain kita serahkan kepada negara Bapak, bagaimana? Baik, Pak, itu bisa dipikirkan lagi. Oke. Berarti untuk mengenai harga dari kami hanya menyediakan kereta dan relnya saja sekitar 72 triliun gitu ya, Pak? Iya, baik. Nah, masalah waktu pembangunannya bagaimana, Pak? Kira-kira Oh, tentang berapa waktu sampai proyek ini benar-benar clear, selesai gitu, Pak? saya kan sudah mempelajari geografis Indonesia, jadi mungkin dari Jakarta ke Bandung itu yang tadinya awal jarak tempuhnya 3 jam, mungkin dengan ada hadirnya kereta cepat ini kita bisa, mungkin untuk mengelakkan proyek ini sekitar 3 tahun. 3 tahun itu sudah waktu yang paling maksimal dan sudah paling proper untuk membangun PT atau, mega proyek ini gitu. Iya, Pak, kan mungkin ini karena bagi kami ini proyek yang sangat kami butuhkan, Pak.
Jadi kami ingin secepatnya terrealisasikan, secepatnya bisa digunakan oleh masyarakat kami. Apa tidak bisa, Pak, untuk 1 tahun pembangunan? Kalau untuk 1 tahun sangat tidak memungkinkan karena juga mungkin nanti kita ada konflik internal segala macam, ya itu sangat tidak mungkin. Untuk kemungkinan kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah waktu paling efektif itu 2 tahun, karena mengingat kondisi geografi Indonesia sendiri yang dari Jakarta ke Bandung itu, eee, wa menggunakan medan yang sangat terjal sekali. Jadi mungkin proyek tersebut agak terlambat di pembangunan di pertengahan proyek dari Jakarta Bandung, karena yang kita tahu sendiri pegunungan di Indonesia itu sangat tinggi juga. Jadi kita mungkin efektif di waktu 2 tahun tersebut. Bagaimana, Pak? Iya mungkin 2 tahun waktu yang tepat, Pak, untuk selesainya pembangunan ini. Oke, kalau waktu 2 tahun mungkin negara kami sanggup dan kita setuju ya, Pak, untuk waktu 2 tahun mega proyek ini. Iya, Nah, setuju. lalu kita memiliki beberapa keuntungan nih, Pak, yang kita tawarkan dari negara kami atas hadirnya kereta cepat ini. Jadi di mana kereta cepat ini kita mempunyai, beberapa keunggulan seperti, eee, memudahkan beberapa mobilitas dari tempat A ke tempat lain, lalu juga mempersingkat waktu jarak tempuh. Nah, yang penting adalah mempersingkat waktu jarak tempuh, Pak, karena yang kita ketahui untuk, sebelumnya Jakarta Bandung ditempuh dengan jarak waktu 3 jam. Nah, mungkin, dari negara kami, hadirnya kereta cepat dari negara kami, kita hanya butuh waktu 1 jam jarak tempuh dari kereta cepat tersebut. Iya, Pak, masalah kecepatan jarak tempuh, apa tidak bisa, Pak, dipercepat lagi seperti 30 menit gitu, Pak? Karena yang kita tahu itu Jakarta dan Bandung itu termasuk kota yang sangat sibuk di Indonesia ini. Kalau untuk 30 menit mungkin bisa, cuma, ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah kondisi geografisnya, apakah Indonesia siap, untuk membangun lebih proper lagi, terus juga SDM-nya yang mungkin harus melimpah dan mempunyai wawasan yang bijak juga, karena untuk membangun proyek secepat ini dan kereta yang cepat ini mungkin butuh sumber daya manusia yang memang lebih banyak lagi dari Indonesia tersebut. Mungkin bisa terrealisasikan kalau beberapa syarat itu terpenuhi, seperti itu, Pak. Ya, baik, Pak, masalah SDM kami akan memberikan yang semaksimal mungkin dan mungkin minta bantuannya juga, Pak, dari pihak Cina. Tolong memberikan ilmu walaupun sedikit nih, Pak, orang-orang dari Cina mungkin bisa ilmunya lebih besar daripada kami, jadi kami jadi maksimal gitu, Pak, orang-orangnya. Kalau untuk perjalanan itu mungkin bisa kita penuhi, bisa kita akhiri di sini. Mungkin untuk melaksanakan mega proyek ini kita adakan pelatihan terlebih dahulu untuk para SDM, negara Bapak, karena yang kita khawatirkan adalah di mana mega proyek ini terhambat atau tersendat pembangunannya, mungkin karena ya kurangnya SDM, terus kurangnya wawasan sumber daya manusianya. Nah, mungkin itu bisa kita kecilkan resiko tersebut, dengan mengadakan pelatihan dari negara kami. Dan nanti negara kami akan mengirimkan beberapa para ahli untuk, mengadakan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan mega proyek tersebut, gitu, Pak. Iya, baik, Pak. Jadi semuanya sudah jelas sepertinya ya, Pak, ya? Dari negosiasi kita ini sudah deal semuanya juga win-win solution yang kita dapatkan. Mungkin sampai sini saja ya, Pak, ya? Atau Bapak ada tambahan lagi? Sudah cukup mungkin dari negara kami dan negara Bapak sudah deal untuk mengenai kereta cepat ini. Ya mungkin semoga, 2 tahun waktu maksimal cepat terrealisasikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.